Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Indra Edu. Ini channel adalah salah satu tempat belajar mata pelajaran PPKN, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan meneruskan pembahasan PPKN kelas 8, tentunya di bab 2. Ini adalah pertemuan ketiga untuk subbabnya, yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Apakah sekolah kalian telah memiliki tata tertib sekolah? Oke, jawabannya pasti semua sekolah dimanapun berada itu pasti memiliki tata tertib sekolah, ya. Nah, kehidupan sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan yang berkelompok yang dinamakan negara. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kepada pertanyaan, bahwasanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan memperoleh atau akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sedangkan sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Siapa yang dirugikan? Nah, semua warga negara Indonesia, karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada pertanyaan, apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara? Yang pertama adalah mengatur norma-norma di Republik Indonesia. Yang kedua, mengatur proses pemerintahan hukum di negara Indonesia. Menciptakan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia sehingga menjadi negara yang kuat dan hebat. Menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia.
mampu mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai agar terciptanya kehidupan yang sejahtera, menjadikan sebuah negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Terjaminnya hak asasi sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara. Negara Indonesia bisa melaksanakan penegakan kedaulatan negara dan pembagian kekuasaan negara. Negara dapat membagi wilayah negara dan pembagian daerah, kependudukan, serta keuangan negara Republik Indonesia. Terciptanya kehidupan yang harmonis tanpa ada perselisihan menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, akan menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita akan memiliki kesadaran dan kemampuan dalam membela negara ini, menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan tidak akan bisa dijajah oleh bangsa lain, menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa akibat bagi warga negara serta bangsa dan negara apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar? Nah, akibatnya yang pertama adalah warga negara Indonesia tidak akan mempunyai aturan dalam hidup atau kehidupan. Yang kedua, negara Indonesia akan sangat mudah dijajah oleh bangsa lain. Akan terjadi perselisihan dan permasalahan-permasalahan sesama warga negara Indonesia. Negara tidak lagi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terjadinya perpecahan, kekacauan, dan berbagai macam kerusuhan. Banyak terjadinya penyimpangan kekuasaan. Hak asasi manusia tidak lagi dijunjung tinggi. Keamanan warga negara Indonesia tidak lagi terjamin. Yang terakhir adalah dampak dari warga negara serta bangsa dan negara apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar. Yang terakhir adalah hukum tidak lagi memiliki arti. Undang-undang dasar juga mengatur syarat menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia. Jadi peranannya cukup besar. Mungkin masih banyak lagi manfaat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga dampak buruk dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak ada di negara Indonesia ini. Saat ini jika saja sudah banyak kita saksikan atau saat ini saja sudah banyak kita saksikan dan kita dengar sendiri bahwa peristiwa-peristiwa mengenai tanah air tercinta kita ini, apakah hal tersebut terjadi karena telah berkurangnya rasa cinta terhadap tanah air Indonesia atau apakah karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak lagi dihormati dan dijadikan pedoman bagi warga negara ini. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengembalikan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air seperti dulu lagi. Hal ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia, bukan semata menjadi tanggung jawab para pemimpin, tetapi tanggung jawab kita semua.
Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau boleh komen. Juga boleh dibagikan kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.